Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Intan Prayuda. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang program hamil dari awal sampai pada saat aku terpapar virus rubella dan CMV. Sebenarnya ini kelanjutan dari videoku yang sebelumnya, yaitu keguguran berulang yang disebabkan oleh virus rubella dan CMV. Untuk itu yang belum like, comment, and subscribe, ditunggu ya. Nah, untuk program hamil yang pertama kalinya itu di mana aku udah nikah selama 1 tahun. Jadi waktu itu aku dan suami berinisiatif untuk pergi ke dokter kandungan untuk lihat kondisi rahimnya. Jadi waktu itu dokter USG dan dokter menyatakan bahwa rahim aku dalam keadaan baik-baik aja. Artinya nggak ada kista, nggak ada minum. Nah, jadi waktu itu dokter kasih aku penyubur kandungan karena aku mau program hamil. Jadi dokter kasih penyubur kandungan. Nah, waktu itu dokter bilang kalau belum hamil di bulan berikutnya, aku harus melaksanakan satu tes lagi yaitu HSG. Jadi nanti dilihat apakah di dalam rahimnya ada penyumbatan atau enggak. Nah, kebetulan waktu itu setelah aku minum obat penyubur kandungan, ternyata bulan berikutnya aku positif hamil. Tapi aku harus dikuret di usia kandungan di bawah 8 minggu karena kandungannya blighted ovum atau BO. Nah, untuk yang kedua kalinya program hamil lagi itu aku kasih jarak 6 bulan ya, karena kita berdua takut kan pernah keguguran, jadi kita berdua memutuskan untuk mengistirahatkan rahim selama 6 bulan. Nah, waktu itu setelah 6 bulan kita berdua pergi lagi konsultasi ke dokter kandungan mau program hamil yang kedua kalinya. Nah, waktu itu dokter kasih lagi kita penyubur kandungan. Alhamdulillahnya di bulan berikutnya aku kembali positif hamil dan kembali lagi aku harus dikuret di usia kandungan yang sama 8 minggu karena BO lagi. Nah, lalu setahun kemudian kita mau program hamil lagi, berencana untuk program hamil lagi. Jadi waktu itu aku sempat mengistirahatkan rahim selama 1 tahun karena udah 2 kali berulang kegugurannya. Jadi aku dan suami sepakat untuk mengistirahatkan rahim selama 1 tahun. Nah, jadi setelah setahun kemudian, aku dan suami berencana untuk program hamil yang ketiga kalinya. Nah, karena dokter melihat riwayat aku yang pernah keguguran 2 kali di kondisi yang sama, jadi waktu itu dokter kasih kita saran untuk tes lab dulu sebelum menjalankan program hamil berikutnya. Nah, waktu itu kita melaksanakan tes lab di Prodia dan setelah keluar hasilnya ternyata aku positif terpapar rubella dan CMV seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya. Nah, jadi karena aku udah pernah terpapar virus, jadi kita tanya dong ke dokter apa nih yang harus kita lakukan kalau mau program hamil selanjutnya. Nah, jadi waktu itu kita ada second opinion dokter. Nah, dokter yang pertama bilang kalau terpapar virus harus divaksin. B mengatakan bahwa tidak perlu panik karena seseorang yang sudah pernah terpapar virus rubella, dia akan membentuk kekebalan tubuhnya sendiri. Juga yang harus perlu diperhatikan adalah kita harus menjaga daya tahan tubuh kita sendiri agar tidak drop. Seseorang yang udah pernah terpapar virus bukan divaksin tapi diterapi. Waktu itu dokter bilang untuk virus rubellanya sendiri, kalau orang yang sudah pernah terpapar virus rubella, dia akan membentuk kekebalan tubuhnya sendiri. Nah, tapi kalau untuk yang virus CMV itu belum ada penelitiannya. Jadi nanti dokter akan meresepkan waktu itu kalau nggak salah antivirus. Dokter bilangnya gitu. Nah, jadi orang yang sudah pernah terpapar itu bukan divaksin. Vaksin itu fungsinya untuk mencegah. Jadi kalau orang yang udah pernah terpapar, itu gimana caranya kita harus
melawan dengan daya tahan tubuh kita dan memberikan terapi berupa antivirus. Nah, jadi waktu itu sebelum aku program hamil berikutnya, aku dikasih terapi berupa antivirus selama 3 bulan berturut-turut. Jadi waktu itu dokter meresepkan aku antivirus. Tiap bulannya aku kontrol ke dokter, sekalian minta resep untuk terapi selanjutnya. Dan itu sebenarnya obatnya sama. Setelah 3 bulan terapi selesai, lalu aku kembali lagi ke dokter, konsultasi lagi untuk program hamil, dan waktu itu dokter bilang silahkan kalau udah mau hamil lagi silahkan, tapi di situ kita tanya apa perlu kita tes lab lagi untuk memastikan. Terus sebenarnya dokter bilang waktu itu sebenarnya nggak usah tes nggak apa-apa, tapi kalau untuk memastikan silahkan. Nah jadi waktu itu kita minta surat pengantar lagi untuk tes lab ulang. Dan waktu itu hasilnya udah keluar, dokter bilang dari hasil ini menyatakan bahwa jumlah virus aku itu tidak bertambah. Waktu itu dokter menegaskan yang penting tidak bertambah dari jumlah virus yang di awal kita tes itu. Jadi selama di kehamilanku yang ketiga ini, aku selalu rutin cek USG minimal 1 bulan 1 kali ya. Minimal 1 bulan sekali untuk USG, untuk melihat gimana kondisi janinnya, pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Jadi waktu itu dokter bilang, sempat bilang pas USG, ini pertumbuhan dan perkembangan janinnya sesuai dengan usia kandungannya. Dan waktu di usia kandungan keberapa, dokter juga bilang bahwa otaknya dalam kondisi normal, tidak ada kebocoran, tidak terdeteksi adanya kebocoran, dan di jantungnya juga sama, tidak ada kebocoran dan berfungsi secara normal. Dan alhamdulillahnya saat ini aku udah dikaruniai 1 orang anak, di mana dia tuh sekarang usianya udah 1,5 tahun, sangat aktif, dan ketika dilahirkan tidak ada kurangnya satu apapun. Di sini aku mau menekankan betapa pentingnya kita tuh mempersiapkan diri sebelum program hamil, dan kita harus cek dan konsultasi selama hamil. Dan satu lagi, jangan lupa untuk menjaga daya tahan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, minum yang banyak, dan istirahat yang cukup. Karena virus dapat kita lawan dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.